satu contoh lagi. Misalkan integral dari 0 sampai 1 untuk akar X kuadrat kurang X pangkat 4 dx sama dengan. Oke. Kira-kira bisa enggak diintegralkan ini? Akar dari X kuadrat kurang X pangkat 4. Kira-kira bisa enggak diakarkan akar dari X kuadrat kurang X pangkat 4? Kalau bisa, kira-kira bagaimana cara mengakarkan? Cara mengintegralkan. Oke. Nah, kalau misalkan kita pakai cara mengintegralkan biasa, tidak bisa. Kenapa? Karena ada akarnya. Oke. Karena ada akarnya, jadi dia ada fungsi dalam fungsi. Nah, bagaimana kalau kita gunakan yang fungsi berpangkat? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena fungsi yang berpangkat itu hanya berlaku untuk AX tambah B pangkat N. Jadi X-nya harus berpangkat 1. Kalau kita pakai metode substitusi, bisa tidak? Metode substitusi itu harus ada fungsi di luar sebagai pembanding, ya kan? Jadi nanti yang di dalam diturunkan, kita cek sama di luar, bisa enggak baku coret X-nya. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana cara mengintegralkan akar X kuadrat kurang X pangkat 4? Nah, caranya kita tetap pakai metode substitusi. Nah, kita tetap pakai metode substitusi. Tapi bedanya, kita sederhanakan dulu. Oke? Jadi tetap pakai metode substitusi, tapi kita sederhanakan dulu yang di dalam akarnya. Oke? Kita sederhanakan dulu yang di dalam akarnya. Bagaimana itu? Misalkan di sini integral. Ya. Integral dari 0 sampai 1. Nah, akar dari X kuadrat kurang X4 ini kan punya 2X, ini punya 4X. Berarti bisa kita faktorkan, ya kan? Jadinya akar dari kita keluarkan X terkecilnya, berarti X pangkat 2. Ini kan punya 2, ini punya 4. Berarti masing-masing setidaknya punya 2. Kita keluarkan. Nah, kalau X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2, berarti habis, sisa 1. Ya kan? X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, jadi dia punya 4, diambil 2, jadi sisa X pangkat 2 lagi. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Akar dari X kuadrat kita hitung. Nah, jadi kita akarkan ini X kuadrat. Nah, akar dari X kuadrat, ya X, ya kan? Oke, jadi akar sama pangkat baku coret. Jadi X-nya bisa keluar. Tapi yang di sini tidak bisa keluar. Kenapa? Karena tidak ada pangkat 2-nya di sini. Makanya tetap dia di dalam akar 1 kurang X kuadrat dx. Nah, kalau begini bisa nih pakai metode substitusi. Kenapa? Karena ada nih fungsi di luar yang nanti bisa baku coret sama turunan dalam kurung. Ya. Oke, jadi metode substitusi yang ini kita misalkan jadi U, yang di belakang kita misalkan menjadi DU per U aksen. Berarti dia berubah menjadi integral dari 0 sampai 1 dari X kali akar U atau U pangkat 1/2 dikali dengan DU per U aksen. Turunannya ini minus 2X. Cocok nih? Nah, nanti ada X di kiri, ada X di kanan, tinggal dicoret. Nah, X yang ini sama X yang ini. Dicoret. Nah, setelah dicoret, apa yang tersisa? Yang tersisa nanti integral dari 0 sampai 1 untuk 1 per minus 2. Oke. 1 per minus 2 dari U pangkat 1/2 DU. Nah, sekarang kita integralkan. Jadinya apa? U pangkat 1/2 berarti jadi minus 1/2
dibagi dengan pangkat 1/2 ditambah 1. 1/2 ditambah 1 jadinya 3/2 U pangkat 3/2 plus C seharusnya. Tapi tidak perlu. Nah, berarti batasnya tetap dari 0 sampai 1. Nah, per 2 sama, coret. Jadi sisa 1/3 minus 1/3. U-nya kembalikan. U-nya tadi itu ini 1 dikurang X kuadrat. Nah, berarti 1 dikurang X kuadrat pangkat 3/2. Akan disubstitusi nilai 1 dengan 0. Yang mana duluan? Yang 1 dulu. Berarti jadi minus 1/3 dikali 1 kurang 1 kuadrat pangkat 3/2. Oke. Dikurang minus 1/3 dikali 1 dikurang 0 kuadrat pangkat 3/2. Oke. Hasilnya 1 kurang 1. 1 pangkat 2 kan 1. 1 kurang 1, 0. 0 pangkat ini tetap 0. Kali ini jadi 0. 0 pangkat berapapun, kecuali 0, tetap 0. 0 kali berapapun, tetap 0. Oke. Dikurang. Kurang minus jadi tambah. Nah, 1/3 dikali 1 kurang 0,1 pangkat 3/2 tetap 1. Jadi dikali 1. Oke. Berarti hasilnya 1/3. Nah, jadi jawaban hasil akhirnya 1/3. Positif. Bisa Ji? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kurang lebih soalnya seperti ini kalau integral bentuk. Nah, jadi cara mengintegralkannya seperti di cara-cara sebelumnya. Kita gunakan metode integral cara biasa pakai rumus dasar, metode substitusi, parsial. Oke, cara mengintegralkannya tetap sama. Bedanya nanti setelah diintegralkan akan disubstitusi batas atas, kurangkan dengan substitusi batas bawah. Oke, nah seperti itu kurang lebih soalnya. Kita coba soal yang lebih beda, yang agak beda. Jadi ini kan to the point G. Ditanya integral dari berapa sampai berapa, dari fungsi apa, hasilnya berapa. Nah, bagaimana kalau dibalik ada nih hasilnya, fungsinya yang tidak lengkap. Ya, jadi ada nih hasilnya, fungsinya yang tidak lengkap, atau ada nih hasilnya, batasnya yang tidak lengkap. Oke. Kita coba dari yang mana dulu ya? Ada nih. Oke, ada nih hasilnya. Fungsinya yang tidak lengkap. Oke. Nilai A yang memenuhi integral dari 0 sampai 1 dari 12AX kali X kuadrat tambah 1 kuadrat DX sama dengan 14 adalah, jadi berapa nilai A yang kalau diintegralkan dari 0 sampai 1 untuk fungsi ini hasilnya 14. Oke? Oke. Nah, bagaimana cara carinya? Ya tetap sama.
Jadi integralkan seperti biasa ini walaupun masih ada A-nya. Nah, jadi kan A di sini kan cuma angka. Jadi integralkan saja seperti biasa, terus nanti substitusi angka 1 sama angka 0. Terus nanti hasilnya kita bandingkan harus sama dengan 14. Nanti bisa kita tentukan nilai A-nya. Oke? Jadi yang pertama, nah, yang pertama, cari dulu hasil integralnya nih. Integral dari 0 sampai 1, 12AX dari X kuadrat plus 1 pangkat 2 dx. Hasilnya harus sama dengan 14. Nah, bagaimana cara integralnya ini? Ada pangkat 2, ada perkalian 12AX kali. Berarti kita pakai metode substitusi. Kenapa? Karena tidak bisa pakai rumus dasar, kecuali kalau mau dikuadratkan dulu ini, terus kali masuk. Tapi pasti akan panjang. Nah, jadi caranya ya kita pakai metode substitusi. Jadi yang ini kita misalkan sebagai U, nanti dx-nya kita ganti jadi du per U aksen. Berarti integral ini akan berubah menjadi integral dari 0 sampai 1 dari 12AX dikali dengan U pangkat 2. Oke, jadi yang ini kan dalam sini sudah berubah jadi U pangkat 2. Dikali dx-nya berubah menjadi du per U aksen. Turunannya ini. Apa turunannya ini? 2x. Harus sama dengan 14. Oke, nah ada yang sama atas dengan bawah. Ada, x-nya sama. Ini x habis. Nah, setelah itu baku bagi nih, 12A dibagi 2, berarti jadi 6A. Ya kan? Berarti integral dari 0 sampai 1 dari 6A, U pangkat 2, du. Harus sama dengan 14. Kita integralkan nih. Apa integralnya? 6A kali U pangkat 2. Berarti jadi 6A per pangkat 2-nya ditambah 1. 2 tambah 1, 3. Jadi per 3, U pangkat 3 plus C. Tapi tidak perlu. Nah, substitusi nilai 1 sama nilai 0, hasilnya harus 14. 6 bagi 3, jadi 2A. Kali U pangkat 3, kembalikan U-nya. U-nya itu X kuadrat tambah 1. Oke, berarti dikali dengan X kuadrat plus 1. Pangkat 3. Oke. Terus integralkan nilai 1 sama 0. Nah, kita hitung. Jadinya 1 dulu yang dimasukkan. Jadinya 2A dikali 1 pangkat 2 tambah 1. Oke, 1 pangkat 2 tambah 1. Berarti 1 tambah 1. Jadinya kan 2. Berarti 2 pangkat 3. Oke, dikurang dengan 2A kali 0 pangkat 2, 0 tambah 1. Berarti 0 tambah 1, 1 pangkat 3. Berarti kali 1 sama dengan 14. Hitung, 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 2, 16A dikurang 2A sama dengan 14. 16 kurang 2, 14A sama dengan 14. Berarti jelas A-nya itu sama dengan 1. Oke, jadi caranya sama. Nah, mirip caranya lah, mirip. Nah, tapi bedanya di hasil integralnya masih ada variabel yang kita belum tahu, tapi nanti kita tinggal bandingkan sama nilai yang sudah ditentukan di soal. Nah, jadi tetap integralkan seperti biasa yang di sebelah kiri. Nah, tetap integralkan seperti biasa. Setelah integralkan, substitusi nilainya. Terus terakhir bandingkan sama angka yang di sebelah kanannya, atau yang sudah diketahui di soal sebagai hasil. Nanti dapat nilai A-nya. Oke. Bagaimana? Bisa, Ji? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, udah ada Ji. Nah, satu soal terakhir, gantian sekarang. Tadi kan yang tidak diketahui atau yang masih dalam variabel itu fungsinya. Tadi kakak bilang juga ada yang batasnya yang salah satunya mungkin tidak diketahui atau masih dalam bentuk variabel. Nah, bagaimana kira-kira kalau batasnya yang belum diketahui? Oke, contohnya misalkan ini satu nomor terakhir. Jika B lebih besar dari 0 dan memenuhi integral dari 1 sampai B, dari 2x kurang 3 dx sama dengan 12, hitunglah nilai B. Oke. Nah, jika B lebih besar dari 0 dan memenuhi integral dari 1 sampai B untuk 2x kurang 3 dx sama dengan 12, maka berapa nilai B-nya? Caranya ya sama seperti sebelumnya, sama soal sebelumnya juga hampir mirip. Caranya kita integralkan biasa dulu yang di sebelah kiri. Nah, integralkan biasa, substitusi, terus terakhir baru bandingkan sama angka di sebelah. Supaya kita bisa dapat nilai B-nya. Nah, kita integralkan biasa, jadinya kan jadi integral dari 1 sampai B untuk 2x kurang 3 dx sama dengan 12. Ini integralnya berapa? Cara mengintegralkannya harus pakai substitusi parsial, tidak jina. Ini caranya tinggal integralkan sendiri-sendiri. Integralkan 2x sendiri, integralkan 3 sendiri. Kenapa? Karena tidak ada di pangkat-pangkatnya di sini. Oke, ini cuma fungsi kurang fungsi. Oke, jadi di sini 2x diintegralkan menjadi 2 per pangkatnya 1 tambah 1. Jadi 2 per 2 x kuadrat. Dikurang, ini tidak punya x, munculkan x-nya. Oke, nah baru masukkan nih batasnya dari B sampai 1 sama dengan 12. Nah, 2 bagi 2 kan 1. Kita langsung substitusi B ke dalam sini. Oke, jadi ini habis yang 2 per 2-nya. Oke, 2 per 2-nya habis. Jadi sisa x kuadrat kurang 3x. Masukkan nilai B. Berarti jadi B pangkat 2. Ini dikurang 3B. Oke, jadi B-nya masuk di sini. B-nya juga masuk di sini. Oke, kurang substitusi angka 1. Jadinya 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1. Sama dengan 12. Berarti dia jadi B kuadrat kurang 3B. 1 kurang 3. Minus 2. Minus jadi plus 2. Nah, karena di sini B pangkat 2, berarti kita jadikan bentuk persamaan kuadrat. Berarti 12 yang di kanan ikut gabung ke kiri. Jadi dikurang 12 sama dengan 0. Kenapa kita ubah sama dengan 0? Karena di sini B kuadrat. Jadi ujung-ujungnya terakhir harus kita faktorkan. Nah, sekarang kita hitung 2 kurang 12. Berarti minus 10. Jadinya B kuadrat kurang 3B kurang 10 sama dengan 0. Berarti kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal difaktorkan nih. B kuadrat, berarti di sini B, di sini B. Apa yang dikali dapat 10, ditambah dapat minus 3. Oke, apa yang dikali dapat minus 10, ditambah dapat minus 3. Pasti 5 sama 2. Kan? 5 sama 2. Nah, yang mana yang minus, yang mana yang positif? Hasil kalinya minus. Berarti kan salah satunya minus. Jadi entah 5 yang minus atau 2 yang minus. Tapi ingat hasil jumlahnya harus dapat minus 3. Nah, kira-kira 5 kurang 2 dapat minus 3 atau 2 kurang 5 dapat minus 3. Nah, yang minus itu yang 5. 2-nya positif. Supaya 2
kurang 5 dapat minus 3. Berarti kita dapat nih B-nya sama dengan 5 atau B sama dengan minus 2. Oke? Jadi kita sudah dapat nilai B-nya. Nah, ada 2 di soal. Pertama sekali dia bilang B-nya lebih besar dari 0. Artinya nilai B yang kita dapat, yang kita ambil sebagai hasil itu yang lebih besar dari 0. Nah, yang mana yang di antara 5 dan minus 2 yang lebih besar dari 0? Ini kan cuma 5. Yang minus 2 tidak memenuhi persyaratan yang diberikan. Jadi jawabannya B sama dengan 5. Oke? Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi cara kerjanya hampir sama, Jadi mau yang tidak diketahui itu fungsinya, mau yang tidak diketahui itu batasnya, caranya tetap sama. Ya, apa namanya? Integralkan biasa, itu substitusi batasnya. Nah, oke deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, kalau kedua batas tidak diketahui, kenapa tadi? Pertanyaan sebelumnya, kenapa minus 2 tidak memenuhi? Kenapa di sini tidak memenuhi? Karena di soal dikatakan B-nya harus lebih besar daripada 0. Nah, B-nya harus lebih besar daripada 0. Dari nilai B yang kita dapat kan ada 2. 5 sama minus 2. Nah, minus 2 lebih besar dari 0? Kan tidak. Berarti ini tidak memenuhi syaratnya, maka dia ditulis tidak memenuhi. Sedangkan untuk 5 lebih besar dari 0 karena dia positif, maka jawabannya yang 5, bukan yang minus 2. Oke? Nah, kalau kedua batas tidak diketahui, kalau kedua batasnya tidak diketahui, besar kemungkinan kedua batasnya itu merupakan variabel yang sama, tapi misalkan gini, satunya itu B, satunya misalkan di sini B kurang 1. Oke? Atau di sini A kurang 2 misalkan. Nah, jadi variabelnya pasti sama walaupun satunya dikurang berapa, atau di sini jadi 2B bisa jadi. Nah, kalau begini, kalau misalkan di sini B, di sini A, bagaimana caranya? Ya, tidak bisa. Nah, kecuali kalau diberikan 2 integral. Integral A sampai B dari fungsi ini sama dengan berapa, diketahui lagi integral dari A sampai B untuk fungsi ini berapa. Nah, kalau ada 2 integral, mungkin bisa didapat nilainya. Caranya tinggal eliminasi atau substitusi. Nah, kalau ada 2 variabel, kalau satu variabel dia bisa. Nah, misalkan di sini B kurang 1, mungkin. Jadi nanti pas disubstitusi, B-nya masuk ke sini, terus B kurang 1-nya masuk ke sini. Jadi nanti di sini B kurang 1 kuadrat, sini B kurang 1. Oke? Atau biasanya di sini nanti B, di sini 2B misalkan. Nah, tidak mungkin juga B di sini B kurang 1, enggak mungkin. Karena nanti baku habis itu pasti. Jadi yang mungkin itu B sama 2B. Ya, misalkan lah kayak gitulah. Nah, B sama 2B atau B tambah 2 dengan 2B kurang 1 atau 1 kurang 2B dan seterusnya. Oke? Kayak gitulah. Nah, intinya kalau satu variabel ya substitusi saja, substitusi ke sini. Nanti yang misalkan ini masih variabel juga substitusi juga. Nanti bentuk yang di sebelah kirinya disederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Setelah sederhana difaktorkan. Oke. Nah, kayak gitu. Misalkan dia bentuknya X pangkat 3. Ya, faktorkan ini juga. Nah, bagaimana cara faktornya X pangkat 3? Dipelajari di matematika peminatan. Cukup banyak. Oke. Bagaimana cara menentukan faktor dari X pangkat 3? Kak, kalau kedua batas David, cocok nih. Oke, jadi kalau dia bentuknya X pangkat 3 atau X pangkat 4, bisa dicari akar-akarnya menggunakan materi cukup banyak. Ya. Caranya lihat angka terakhirnya, tentukan faktor-faktor dari angka terakhirnya. Bisa plus, bisa negatif. Gunakan Horner yang mana yang dapat angka 0 di terakhirnya. Oke? Oke deh. Nah, integral. Kalau yang di sekolah integral, ada yang sudah selesai integralnya atau belum? Belum ada. Masih sementara belajar. Ya.
Belum, Di? Oke. Jadi integral sebenarnya masih ada lagi lanjutannya, tapi itu akan dibahas tidak di sekolah. Namanya luas, menentukan luas sama volume. Oke, menentukan luas daerah sama volume benda putar. Itu kegunaannya integral. Nah, jadi kenapa integral dipelajari? Untuk menentukan luas. Sebenarnya, untuk menentukan luas. Oke. Luas apa? Bukan di luas persegi, luas segitiga. Nah, dia luas dari kurva, daerah yang dibatasi kurva. Oke. Jadi untuk minggu depan masih tetap lanjut integral atau ada yang mau request materi apa minggu depan? Kalau materi suku banyaknya kalian sampai di mana? Suku banyak. Oh, persamaan lingkaran. Kalian bisa persamaan lingkaran. Oh, terbalik ya. Polinomial duluan baru persamaan lingkaran. Iya, memang ada beberapa sekolah yang tertukar. Jadi tergantung guru sebenarnya. Nah, jadi ada yang sekolahnya ngajarnya suku banyak duluan, polinomial, baru persamaan lingkaran. Ada, tapi seharusnya kalau secara materi yang kurikulum, dari kurikulum persamaan lingkaran duluan, baru polinomial. Nah, seharusnya, tapi ada guru yang tukar, tidak tahu ya kenapa. Ya, nanti kalau ada yang mau request materinya bisa jadi request di grup. Nah, nanti kakak pikir-pikirnya kira-kira yang mana yang cocok kita bahas minggu depan. Oke, jadi minggu depan tetap kembali ke Rabu kayaknya. Jadi perubahan. Oke, kebetulan untuk minggu ini ada sedikit perubahan. Nah, oke deh. Dari lagi yang mau ditanyakan untuk materi hari ininya? Untuk materi yang integral ini, tak tentu. Integral tentu sama integral parsial. Tidak ada Ji. Oke. Nah, gimana tadi yang parsial? Yang mana tadi yang parsial sini ya? Yang pakai ini parsial, yang U kali V dikurang V kali integral V kali DU. Caranya bisa pakai dua cara, ada metode faktor. Yang V-nya diturunkan lebih dari 2 kali. Yang U-nya, U-nya yang diturunkan lebih 2 kali. V-nya, dV-nya yang diintegralkan. Oh, yang ada V-nya. Oke. Kapan yang U-nya diturunkan lebih 2 kali? Kemungkinan soalnya kalau X-nya berpangkat lebih dari 1. Kalau misalkan X-nya pangkat 1, X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 diturunkan jadi X pangkat 0 1 kali. Oke, sudah 1 kali diturunkan. X pangkat 1 jadi X pangkat 0. Setelah itu X pangkat 0-nya diturunkan, baru jadi 0. Berarti 2 kali diturunkan. Nah, itu kalau X pangkat 1. Kapan yang diturunkan lebih dari 2 kali? Kalau di sini lebih ini lagi pangkatnya. Misalkan kalau pangkatnya pangkat 2 mau dulu. Nah, pangkat 2. X pangkat 2 diturunkan 1 kali jadi X pangkat 1. Diturunkan 1 kali lagi jadi X pangkat 0. Diturunkan 1 kali lagi jadi 0. Berarti 3 kali diturunkan. Nah, kalau ini 3 kali diturunkan, ini diintegralkan 3 kali. Oke? Jadi kalau ini diturunkan 3 kali, ini diintegralkan 2 kali. Oke? Kalau ini diturunkan 4 kali, kalau misalkan di sini X pangkat 3, ya ini diintegralkan 4 kali. Nah, sebaiknya pakai yang itu tadi, metode tabulasi, yang tinggal silang-silang saja. Supaya lebih kentara, Ki. Oke? Kayak gitu, nah. Jadi disesuaikan, Ki, sama U-nya. Kalau U-nya diturunkan banyak kali, ya dV-nya diintegralkan banyak kali juga. Oke? Nah, bisa aja. Oke deh. Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu materinya kita hari ini. Bisa istirahat dulu sambil menunggu buka puasa. Oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuannya kita hari ini.
Oke deh, bye-bye. Kita istirahat. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi integral dan fungsi aljabar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jill's Media. Terima kasih.